Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas part ketiga soal pembahasan PSAT. Jadi ini dari 30 soal dan 25 soal yang sudah kita bahas, kecuali 17 ya, belum pernah dibahas sekali. Jadi ada 50 soal totalnya. Itu nanti akan keluar 30. Jadi minta tolong dipelajari dengan baik karena nanti remedinya itu sangat menantang sekali untuk yang nilainya di bawah 75. Oke, kita langsung bahas ya. Di bawah ini yang bukan fungsi dari kemasan suatu produk. Jadi ada kata kunci bukan. Jadi kalau kemasan tuh biasanya kan untuk melindungi, untuk memperindah, mengenalkan produk. Jadi fungsinya itu jadi menjaga, ini betul, mempermudah, jelas, menambah, mengenalkan, ini yang bukan kelemahan. Nggak mungkin kan kalau ada produk ada kemasan terus menjelaskan kelemahan, nggak mungkin. Ini 22. Kemasan yang melekat dalam suatu produk disebut sebagai kemasan primer. Jadi kayak misalkan botol aqua ini ya, aqua ini kemasan yang melekat, seperti di sini ada tutup botolnya, ini disebut kemasan primer. Kalau yang disebut sebagai kemasan sekunder itu misalkan kumpulan dari botol aqua itu dimasukkan di kardus atau karton, itu nantinya masuknya di kemasan sekunder. Kalau yang dimaksud dengan kemasan tersier itu artinya pengirimannya itu jumlahnya sangat banyak, jadi ada beberapa dus air mineral sehingga itu harus dimasukkan di dalam kontainer. Nah, itu namanya kemasan tersier. Kayak gitu ya. Udah paham? Oke. Sekarang yang nomor 23. Jika pengiriman suatu produk sangat jauh, kemasan yang digunakan adalah kemasan jenis. Kalau produknya sangat jauh, berarti otomatis yang dikirimkan jumlahnya juga sangat banyak nih. Ayo, tadi apa? Kalau kemasannya sangat banyak, berarti yang dipakai adalah kemasan tersier. Seperti kita pakai kontainer kayak gitu, atau peti, atau karton yang lebih gede. Nomor 24. Seorang wirausaha yang akan membuka usaha baru selalu membutuhkan informasi tentang pasar. Karena, jadi ini kata kuncinya, tujuan dari pemasaran adalah A. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, yang B. Untuk mengevaluasi pasar masa sekarang, yang C. Untuk uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati, yang D. Untuk mengumpulkan informasi yang dinamakan dengan data primer, yang E. Untuk melakukan uji kelayakan teknis. Jawabannya adalah, jadi sebetulnya tujuan pemasaran itu adalah memenuhi keinginan pasar agar produk tadi bisa diterima dan laku. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 26. Strategi, maaf, gak kelihatan ya. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan, ini langsung kata kuncinya, A. Rencana penjualan. Itu nggak mungkin. Kalau rencana penjualan itu nanti masuknya di dalam manajemen. Pengenalan kepada wisatawan, pendapat konsumen itu namanya feedback ya. Kalau feedback itu berarti kan dia bukan promosi, dia sudah beli kayak gitu. Yang D. Curah pendapat, oh no. Yang E. Media massa. Kalau media massa itu termasuk promosi tidak langsung karena tidak langsung bersentuhan dengan konsumennya. Yang B adalah pengenalan kepada wisatawan. Jadi ini langsung ya. Oke, selanjutnya, tepung tulang yang sudah siap dipasarkan harus dikemas dengan plastik atau bahan lain dengan cara direkatkan hingga tidak ada celah udara yang masuk. Berikut yang menjadi alasan kemasan tepung tulang itu kemasannya itu harus rapat itu apa? A. Tepung tulang akan berubah warna dan semakin menambah nutrisi. Yang B. Tepung tulang akan mudah tercemar. Yang C. Tepung tulang akan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Yang D. Tepung tulang tidak mudah didistribusikan. Yang E. Tepung tulang akan mudah diserang oleh serangga. Alasan tepung tulang harus rapat karena tepung tulang itu mudah tercemar, sehingga makanya dibuat rapat supaya untuk mencegah kontaminasi dari udara, serangga, dan kelembapan. Oke, yang B. Selanjutnya, berikut yang bukan termasuk hasil pengolahan non pangan ya, dari bahan pangan yang bersumber dari bahan hewani berupa kulit ya, kulit. Jadi olahan non pangan, jadi olahannya berupa yang tidak bisa dimakan tapi dari bahan kulit itu apa? Yang bukan.
A. Jaket, B. Tas, C. Sepatu, D. Tepung ikan, E. Karpet. Jawabannya adalah tepung ikan. Di bawah 28. Di bawah ini merupakan tujuan dari pengerengan produk olahan non pangan dari bahan hewani adalah A. Agar produk menjadi efisien dan tidak tahan lama. Wow, kok jawabannya itu ya salah ya pasti ya. Kalau tujuannya akan menjadi efisien dan tidak tahan lama, harusnya kalau dikeringkan kan harus lebih tahan lama dong. Yang B. Agar produk menjadi susah untuk didistribusikan, justru karena kering harusnya lebih mudah. Yang C. Memperbesar volume tempat penyimpanan sehingga menjadi angkut. Kalau dikeringkan biasanya volumenya itu kan agak kecil ya, karena kadar airnya sudah hilang. Jadi bukan memperbesar, harusnya kata-katanya memperkecil. Mudah diangkut boleh. Yang D. Menjadi tidaklah tahan lama sehingga menyusahkan proses pengangkutan. Harusnya tahan lama karena dia bentuknya kering, tidak gampang tidak gampang basi, tidak gampang yang lainnya lah. Yang E. Memperkecil volume tempat penyimpanan dibandingkan dengan bahan non pangan yang masih segar. Jadi pengeringan tuh mengurangi volume dan berat sehingga memudahkan penyimpanan dan distribusi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya ya apa ini ya, ini 29. Kemasan karton untuk produk kornet maupun kemasan kerat untuk produk dalam botol termasuk jenis kemasan. Jadi kalau ada kemasannya karton, diingat-ingat karton atau kerat. Jadi satu karton itu kan masih sedikit jumlahnya. Kalau yang kemasan kornet yang dimaksud kemasan primer, berarti itu yang melekat pada makanannya. Jadi kalau misalkan sarden ya berarti kalengnya itu termasuk kemasan primer. Tapi kalau kemasan sekundernya itu berarti kumpulan-kumpulan dari kaleng sarden tadi dikumpulkan jadi satu, atau kumpulan dari botol-botol minuman botol itu ya biasanya kan dalam satu kerat. Nah itu berarti itu termasuk kemasan sekunder. Tapi kalau primer biasanya dimasukkan dalam jumlah yang besar, misalkan kardus yang besar, peti yang besar, atau kontainer yang besar, dan itu dikirim dalam jarak yang sangat jauh kayak gitu. Jadi kalau yang 29 berarti yang B. Oke, ini gambarnya agak nggak jelas tapi dilihat aja lah. Teknik yang digunakan untuk memasak makanan tersebut adalah ada apa ini pilihannya: deep frying, pan frying, shortening, roasting, steaming. Yang betul adalah yang A, yaitu teknik memasak dengan minyak banyak dan panas yang menenggelamkan seluruh bagian makanan. Oh, ini kayak bikin telur ya? Apa itu? Nggak tahu. Telur apa? Jawabannya yang A ya. Oke, udah. Sekian dari saya part 3 untuk pembahasan soal PSAT-nya. Jadi dari 30 soal ini bisa jadi keluar 15 atau bisa jadi keluar 20 soal. Nanti yang 10 soalnya dari soal yang kemarin sudah Bubuji share dan sudah kita bahas sama-sama, kecuali 10-7 karena 10-7 kemarin latihan upacara ya. Oke, udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Bye bye.